Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hafidatus Sa'diah, NIM 1902102010014 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pada slide kedua ini kita akan membahas tentang latar belakang. Pada tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Hal ini berdasarkan pada pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Nah, 5 dasar atau 5 sila yang beliau ajukan ini dinamakan sebagai filosofis Groundslag. Pancasila ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini yaitu 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan. Dalam kenyataannya, secara objektif Pancasila ini telah dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad keempat, pada abad kelima, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia ini mulai nampak pada abad ketujuh, yaitu ketika munculnya kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Pada poin pertama ini kita akan membahas sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa kerajaan. Munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-7 di Indonesia ini telah memberikan banyak andil terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan juga nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada Brahmana. Munculnya kerajaan ini salah satunya yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mengembangkan bidang pendidikan yang terbukti dan dengan didirikannya semacam Universitas Agama Buddha yang sangat terkenal di Indonesia. Yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit ini hidup dan berkembang dua agama, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan pada masa itu pula hidup Empu Prapanca dan Empu Tantular yang pada kitab karangan mereka itu ditemukan sebuah istilah Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu keberadaan Candi Borobudur sebagai wujud keberadaan masyarakat Buddha serta Candi Prambanan milik masyarakat yang beragama Hindu. Nilai-nilai Pancasila ini yang terdapat pada saat itulah ialah nilai religius, nilai toleransi agama, nilai kekeluargaan, dan juga nilai musyawarah. Pada slide selanjutnya yaitu kita akan membahas sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan pada poin masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini tercatat bahwa Belanda ini berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Melihat hal ini, muncullah perlawanan dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia yang masih bersifat kedaerahan. Yang contohnya itu seperti di Maluku pada tahun 1817 dan juga Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai 1837 dan juga Pangeran Diponegoro dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah Majapahit runtuh ini mulailah bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada saat itu juga berdatangan bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan juga Spanyol yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari
persaingan ini, Belanda juga mendirikan suatu perserikatan dagang yang diberi nama VOC. Seiring berjalannya waktu, VOC ini mulai melakukan paksaan-paksaan sehingga rakyat dari berbagai daerah ini melakukan perlawanan terhadap VOC tersebut. Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan rasa semangat untuk melawan penindasan dari bangsa Belanda. Namun sekali lagi, karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Pada slide selanjutnya ini kita akan berbicara tentang sejarah Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada poin masa kebangkitan nasional. Atas kesadaran bangsa Indonesia, maka berdirilah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan gerakan awal daripada gerakan kemerdekaan yang berasal dari kekuatan sendiri. Lalu mulai bermunculan indis, partis, dan sebagainya. Sejak saat itu juga perjuangan Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan ini diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bangsa, satu bahasa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Maka dari itu, setiap tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1943 sampai 1944, tentara Jepang ini mulai mengalami kekalahan. Dalam keadaan demikian, Jepang berusaha mengambil hati bangsa-bangsa yang dijajahnya, antara lain Indonesia, dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu forum, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Kosakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan beranggotakan 62 orang, yang mana BPUPKI ini mempunyai tugas yaitu untuk mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu negara yang merdeka. Pada slide selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu pada sidang BPUPKI pertama, dalam upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI, yaitu yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, kedua yaitu peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan atau permusyawaratan perwakilan kebijaksanaan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu dari usulan dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Supomo ini mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua yaitu paham negara kelas atau class teori, yang ketiga yaitu paham negara integralistik. Yang selanjutnya ini dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Yang ketiga, usulan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip. Usulannya yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia,
Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila ini adalah sebagai dasar filsafat negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengubah nama Pancadharma untuk 5 dasar negara ini menjadi Pancasila. Dan pada akhir sidang pertama, Ketua Sidang BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang dan yang bernama Panitia 8, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas antara lain mengumpulkan dan menggolong-golongkan usul yang diajukan peserta sidang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 ini mengadakan sebuah pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI untuk mencari titik temu antara golongan paham kebangsaan dan juga golongan Islam. Rapat ini pada rapat ini juga dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang biasa disebut dengan panitia 9. Nah, pada panitia 9 ini juga mencapai hasil, yaitu dicapainya persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Konsensus antara golongan kebangsaan dan juga golongan Islam ini pada tanggal 22 Juni 1945 dikenal sebagai dengan sebutan Piagam Jakarta. Dalam rancangan preambul hukum dasar negara terdapat rancangan dasar negara, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada selanjutnya kita akan berbicara tentang sidang BPUPKI yang kedua. Panitia 8 ini menyetujui sepenuhnya rancangan preambul dasar negara yang disusun oleh Panitia 9 dari anggota BPUPKI dan juga menyampaikannya pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, Ketua BPUPKI ini juga membentuk 3 panitia. Yang pertama yaitu Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua Panitia Pembelaan Tanah Air, yang ketiga Panitia Sosial Keuangan dan juga Perekonomian. Pada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini menghasilkan 3 naskah, yaitu yang pertama Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu rancangan pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Yang ketiga, rancangan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pembentukan Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI dan juga pada bahasa Jepang biasa disebut Dokurin Suzun Biinkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga wakilnya yaitu Dr. Muhammad Hatta dengan 21 anggota. Pada tanggal 14 Agustus 1945 ini, Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pemerintah Jepang memberitahukan bahwa PPKI dilarang untuk mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan. Dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, itulah bangsa Indonesia mengambil keputusan sendiri atau sepihak dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan sepihak ini diambil bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan sebagai hadiah dari Jepang, melainkan kemerdekaan atas dasar perjuangan dan kekuatan sendiri dari bangsa Indonesia. Rancangan pernyataan Indonesia ini disusun oleh BPUPKI, tidak digunakan dan diganti dengan naskah proklamasi yang baru. Teks proklamasi ini dirumuskan dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama Indonesia setelah disetujui oleh anggota-anggota PPKI dan para pemuda yang hadir di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta menjelang dini hari tanggal 17 Agustus 1945.
Teks tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu setempat di halaman rumahnya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan didahului oleh suatu pidato yang singkat. Lalu PPKI menetapkan yang pertama, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar dengan perubahan-perubahan dasar negara. Yang dirumuskan ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang sah dan autentik. Yang kedua yaitu mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden. Yang ketiga yaitu menetapkan tugas-tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, bangsa Indonesia juga menyatakan kemerdekaannya dengan suatu proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu juga merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang melahirkan negara kebangsaan yang terbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada Pancasila. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Pancasila pada masa Orde Lama. Proklamasi kemerdekaan secara ilmiah mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita bahas dari segi ilmu hukum atau yuridis, di mana proklamasi ini merupakan saat yang tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. Yang kedua yaitu secara politis ideologis, yaitu proklamasi ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia ini masih menghadapi tentara sekutu yang berupa menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah NISA, yaitu Netherlands India Civil Administration. Saat itu, selain itu juga bangsa Belanda ini secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat sebagai berikut. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya yang seharusnya 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kuasaan MPR dan DPR yang semulanya dipegang oleh presiden kepada KNIP. Yang kedua yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat ini juga sebagai upaya agar dunia luar menilai bahwa bangsa Indonesia ini sebagai negara yang demokratis. Yang ketiga yaitu maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Inti dari maklumat ini yaitu mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Keluarnya 3 maklumat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik karena sistem demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang 1945, serta secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya penerapan sistem kabinet parlementer, maka pemerintah negara Indonesia mengalami jatuh bangun sehingga membawa konsekuensi serius terhadap kedaulatan negara Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS atau RIS. Konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1945 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Belanda
Yuliana, dan pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan antara lain yang pertama, Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federal yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga yaitu Mukadimah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang selanjutnya yaitu sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan KMB bukan penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan. Slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ini adalah sebagai bentuk taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam yang disebutkan pada alinea keempat bahwa pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat membentuk negara kesatuan menggabungkan diri dengan negara proklamasi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada suatu ketika, negara bagian RIS tinggal 3 buah saja, yaitu negara bagian Republik Indonesia Proklamasi, negara Indonesia Timur atau NIT, dan negara Sumatera Timur atau NST. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara Republik Indonesia, pada tanggal 9 Mei 1950 ini, seluruh negara bersatu dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang selanjutnya yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hasil pemilu pada tahun 1955 ini kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang Polexus Budhankam. Keadaan ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu akibat sering bergantinya sistem kabinet. Yang ketiga, sistem liberal pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet atau pemerintahan. Yang keempat yaitu DPR hasil pemilu 1955 ini tidak mampu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada. Yang kelima yaitu faktor yang menentukan adanya dekret presiden adalah gagalnya konstitusi untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Nah, dari kegagalan tersebut, Presiden akhirnya mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama yaitu membubarkan konstituante, yang kedua yaitu menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga yaitu dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini, selanjutnya terjadi pelaksanaan pemerintah Orde Lama pada tahun 1965 dengan akibat adanya pemberontakan PKI pada tanggal 1 Oktober 1969 atau biasa dikenal dengan sebutan Gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI. Setelah pemberontakan ini dapat dikuasai oleh penerima Super Semar yaitu Letjen Soeharto, maka pemerintahan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sampai tahun 1998, kemudian digantikan dengan pemerintahan reformasi sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu kita akan berbicara tentang sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menurut dilaksanakannya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diawali dengan aksi-aksi dari seluruh Indonesia, dari seluruh masyarakat Indonesia, antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan juga yang lainnya. Pada aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan yang dikenal dengan sebutan Tritura. Adapun isi Tritura sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, yaitu pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Dan yang terakhir, yaitu penurunan harga. Karena pada masa Orde Lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto, dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan istilah Super Semar, di mana tugas pemegang Super Semar ini yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Nah, pada masa Orde Baru ini berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas topik Pancasila pada masa reformasi. Pada zaman ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu membawa bangsa Indonesia ini pada taraf demokratisasi, seperti halnya yang menjadi tuntutan pada era reformasi kali ini. Sampai saat ini masih banyak kejadian korupsi yang justru dilakukan oleh para pejabat negara, padahal mereka adalah wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu dan komponen untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dan membawa kepada kesejahteraan. Selain itu juga muncullah masalah kemiskinan, kekerasan atas nama agama, dan kebebasan beraspirasi pun masih terjadi pada zaman saat ini. Frans Magnus Suseno dalam tulisannya mengungkapkan bahwa akar dari permasalahan kesejahteraan rakyat, kekerasan atas nama agama, dan sikap kurang demokratis adalah perilaku korupsi yang semakin hari semakin menggerogoti bangsa Indonesia ini. Korupsi ini merusak kejujuran bangsa sehingga demokrasi dan kesediaan mengakui perbedaan tidak bisa tercapai. Keadaan seperti itulah yang mencoreng nilai-nilai dan asas dari dasar Pancasila. Keberadaan dan kedudukan Pancasila di zaman saat ini seakan-akan disepelekan dan tidak punya arti lagi. Kesucian dan kesaktian Pancasila pun semakin tercemar. Tuntutan era reformasi pada akhirnya tidak terwujud. Oleh karena itu, kembali pada Pancasila sangat penting. Kembali pada Pancasila ini berarti kembali memurnikan jiwa bernegara sehingga nantinya kita akan dapat membawa rakyat pada kesejahteraan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, cukup sekian penyampaian materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Apabila terdapat salah kata ataupun pengucapan dalam pembahasan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 6. Saya Hafidatus Sa'diah, pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.